Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa dokumen perjalanan seperti paspor dan surat laksana paspor. Pengertian paspor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seseorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan luar negeri. Kemudian menurut Kamus Oxford, paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menyatakan identitas dan kewarganegaraan pemegang dan memberikan hak kepada warga negara tersebut untuk bepergian di bawah perlindungan pemerintah yang menerbitkan paspor saat bepergian ke dan dari negara masing-masing. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, paspor adalah dokumen resmi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional yang mengidentifikasi seseorang pelancong sebagai warga negara dengan hak untuk perlindungan sementara di luar negeri dan hak untuk kembali ke negara kewarganegaraan orang tersebut. Jadi kesimpulannya, paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya yang memverifikasi identitas dan kewarganegaraan pemegangnya untuk tujuan perjalanan nasional. Dan ada macam-macam paspor. Dikutip dari laman Dijen Imigrasi, paspor terdiri atas paspor diplomatik yang merupakan paspor yang diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Kemudian ada paspor dinas. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menempatkan atau perjalanan yang dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor dinas diplomatik dan paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Kemudian ada paspor biasa. Paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dan diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Paspor biasa berlaku selama 5 tahun. Paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk untuk menerbitkan bagi warga negara Indonesia. Kemudian ada paspor sementara atau temporary passport or emergency passport. Paspor sementara dikenal sebagai paspor darurat atau emergency passport. Paspor ini dikeluarkan untuk orang-orang yang kehilangan paspor mereka selama kunjungan di negara asing. Paspor sementara ini hanya berlaku untuk jangka waktu singkat yang diperlukan untuk mengembalikan wisatawan ke negaranya. Kemudian yang kelima ada paspor keluarga atau family passport. Paspor keluarga dikeluarkan untuk seluruh anggota keluarga, namun tidak setiap anggota keluarga mendapatkan paspor masing-masing, melainkan hanya ada satu pemegang paspor. Kemudian menurut KBBI disebutkan bahwa macam-macam paspor. Yang pertama adalah paspor dinas atau paspor dinas adalah paspor warna biru yang digunakan khusus oleh orang yang bekerja atau berdinas di pemerintahan. Kemudian ada paspor haji. Paspor haji adalah paspor berwarna coklat yang digunakan oleh jamaah Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ada paspor hijau, adalah paspor yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk bepergian ke luar negeri. Kemudian fungsi paspor. Masyarakat pada umumnya mengenal fungsi paspor sebagai dokumen perjalanan antar negara, baik itu masuk maupun keluar. Hal itu tidaklah sepenuhnya salah karena memang fungsi utama dari paspor adalah sebagai dokumen yang digunakan seseorang untuk dapat bepergian masuk dan keluar dari negara satu ke negara lain. Namun ada beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan paspormu. Yang pertama, membuka rekening bank. Yang kedua, check-in hotel. Kemudian memesan tiket di aplikasi dan verifikasi akun digital. Selanjutnya adalah cara pembuatan paspor. Yang pertama, mungkin karena sekarang zaman teknologi, jadi seluruhnya menggunakan online. Yang pertama, Anda bisa masuk ke link melalui aplikasi layanan paspor online. Kemudian, buat akun baru menggunakan email atau masuk dengan akun yang sudah kamu miliki. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. Simpan dan cetak barcode antrian, kemudian datang ke kantor imigrasi yang sudah dipilih untuk wawancara dan perekaman data. Selanjutnya adalah dokumen yang dibutuhkan untuk membuat paspor. Yang pertama ada KTP, kartu keluarga atau KK, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah,
bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, surat kewarganegaraan Indonesia bagi yang telah berganti nama, surat penetapan ganti nama. Kemudian selanjutnya ada surat perjalanan laksana paspor. Surat perjalanan laksana paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bagi warga negara Indonesia jika paspor biasa untuk warga negara Indonesia tidak dapat diterbitkan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut termasuk ketika paspor biasa telah rusak atau hilang ketika yang bersangkutan berada di luar negeri. Keadaan tertentu lainnya yang menghalangi penerbitan paspor biasanya yaitu ketika bersangkutan atau pemohon berada di luar negeri dan hendak pulang ke Indonesia, namun paspor biasa telah dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan yang kedua, ketika pemohon telah berada di wilayah suatu negara lain tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi atau surat perjalanan Republik Indonesia. Permohonan dan penerbitan surat perjalanan laksana paspor diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagai perwakilan Republik Indonesia. Proses penerbitan dilakukan oleh pejabat imigrasi, namun jika belum ada petugas imigrasi, dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri. Surat perjalanan laksana paspor diberlaku maksimal 2 tahun, hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan masuk wilayah Indonesia dan tidak dapat diperpanjang jika telah melewati masa berlakunya. Kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat surat laksana paspor. Yang pertama, kartu tanda penduduk. Yang kedua, surat keterangan atau identitas pemohon dari negara setempat. Kemudian surat keterangan dari instansi terkait di negara setempat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.